Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Nah, buat anak-anakku semua, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Lalu jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan sehat selalu. Berolahraga jangan sampai lupa. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 4, sub tema 1, pembelajaran kedua. Seperti biasa, ini berkolaborasi ya. Oke, kita let's go. Ya, mata pelajaran yang kita pelajari saat ini adalah PPKN, yaitu KD 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4, yaitu tentang bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, itu coba dilihat fotonya. Itu Dayu sekeluarga sedang membereskan rumah, menyapu. Itu ada yang lagi menyusun pot, ada yang lagi menggunting tanaman, ada yang menyiram tanaman. Rajin-rajin ya mereka. Miu juga rajin kok. Rajin buang sampah di tempat sampah, rajin membersihkan lingkungan, ikut kerja bakti, ya begitu deh pokoknya. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, ayo apa yang dilakukan? Dayu sedang apa tuh? Adiknya Dayu juga sedang apa? Bunda Dayu sedang apa? Ayah Dayu juga sedang apa? Nah, betul. Ya, Dayu sedang menyiram tanaman. Adiknya sedang merapikan pot tanaman. Bunda sedang menyapu halaman dan ayahnya sedang menggunting tanaman pagar agar terlihat rapi. Nah, sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Ya, betul. Sikap saling bergotong royong serta bekerja sama. Pintar sekali. Betul. Oke, kita lanjut ya. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ya, bersatu dalam keberagaman. Walaupun berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain, kita tetap harus bersatu. Karena kita adalah orang Indonesia. Seperti kata Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Ya, kita juga harus tetap jadi satu. Karena kita sama-sama mencintai tanah air Indonesia. Nah, ini coba kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, itu coba lihat. Dayu dan keluarga di gambar pertama sedang melakukan senam pagi bersama-sama. Wah, lihat tuh bajunya senada. Ya, celananya nggak senada ya itu. Masa celananya Dayu warnanya hijau.
Harusnya warnanya merah muda juga tuh kayak bundanya, jadi senada. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mereka itu saling senam bareng-bareng. Lalu di gambar kedua, itu Dayu dan keluarganya sedang duduk di bawah pohon sambil bercerita. Seru sekali ya. Apa yang diceritain Dayu ya? Nanti kita bisa lihat di episode berikutnya. Nah iya, oke. Ini pokoknya kegiatannya sungguh menyenangkan ya. Keluarganya Dayu. Miu juga mau kayak gitu. Tuh, diperbesar tuh. Wih, seru sekali. Nah, siapkan buku tema 4. Lalu buku tulis kalian juga ya, halaman 13 dan 14. Ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 5 nomor. Dari gambar yang tadi 1 dan 2. Kira-kira apa ya soalnya? 1. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar pertama? Ayo apa? Tadi si Miu inget, cuman gak mau Miu kasih tahu, kan kalian yang mau ngerjain tugasnya. 2. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar kedua? Ayo, apa? 3. Mengapa kegiatan seperti pada gambar pertama dan kedua perlu dilakukan? Ayo. 4. Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Dan 5, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Wah, nomor 4 dan nomor 5 itu bukan tentang gambar ya, tapi tentang kondisi kebersamaan. Oke? Kalian kerjakan ya. Ting. Lanjut. Ya, kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. KD 3.4 dan 4.4. Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Miu mah sudah tahu. Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Nah iya, tadi kan Dayu lagi di bawah pohon sambil cerita ya. Nah ini kamu bisa lihat. Wah, Dayu sedang bercerita. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Wah, kebersamaan adalah sikap kebersatuan ya. Wah, hebat sekali ini. Penuh dengan makna. Oke. Tahukah kamu sikap apa saja yang dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, sikap yang perlu dimiliki. 1. Tidak mau menang sendiri. 2. Saling bekerja sama. 3. Tolong menolong. Bukan tolong melontong ya, tapi tolong menolong. 4. Tidak boleh mudah marah. 5. Hormat. Ya, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Lalu dengan kita hormat kepada mereka, otomatis mereka akan menyayangi kita juga. Iya, betul sekali. Nah, kita biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Betul begitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini kalian diminta untuk membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jika ada tanda titik,
maka harus berhenti untuk mengambil napas terlebih dahulu. Jika ada koma, kita kasih jeda. Jangan membacanya terlalu kecepat-cepat atau terburu-buru. Ya. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Betul, kamu coba baca. Ya, tapi Miu mau menjelaskan. Di situ tadi dijelaskan bahwa ada sampah dibagi dua ya. Organik dan anorganik. Organik artinya adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, makanan, ya, dan itu dapat mudah melebur. Contoh seperti daun kering, ranting pohon, makanan, minuman, lalu bisa juga itu seperti daun kering sudah ya, bunga yang berjatuhan ya, itu bisa juga itu. Nah, itu bisa melebur dengan cepat. Nah, kalau anorganik dia bisa merusak lingkungan seperti plastik, besi, baja, ya kayak gitulah. Itu yang sangat sulit untuk melebur di dalam tanah. Butuh beratus-ratus tahun hingga beribu-ribu tahun untuk hancur. Ya. Jadi, kalau misalnya kalian punya sampah, harap dibuang pada tempat sampah. Takutnya bisa merusak lingkungan hidup, oke? Nah, apa sih teks yang telah kamu baca di atas? Ya, intinya tentang lingkungan di halaman rumahnya Dayu yang indah dan asri. Kita lanjut ya. Nah, berarti kamu sudah tahu kan bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Iya, sudah tahu lah pasti. Nah, coba kita lihat gambar di bawah ini. Waduh, ini adalah rumahnya Dayu. Keren ya. Tuh, ada mainannya, ada tempat duduknya, ada bunganya, ada pohonnya. Wah, indah dan asri ya. Nah, ini salah satu lingkungan halaman yang bersih dan sehat. Coba lihat, tidak ada sampah kan? Hebat ini Dayu dan keluarganya. Nah, informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Ya, itu banyak ya. Itu kalian bisa lihat bahwa ada bunga, ada pohon, ada ayunan, dan itu semuanya terlihat bersih dan cantik sekali. Nah, ini adalah tugas kedua. Tugas kedua kalian yaitu adalah menulis tentang halaman rumah yang bersih. Bisa juga halaman rumah kamu. Kamu bisa menuliskannya di sini. Ya. Halaman rumah yang bersih seperti apa? Terima kasih. Nah, kita lanjut ke mata pelajaran ketiga, yaitu PJOK.
KD 3.4 dan 4.4. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Coba kalian perhatikan gambar keseimbangan statis di bawah ini. Ya, pertama kita jinjit jinjit sambil memegang pinggang kita di tangan. Tangan kita di pinggang. Pinggang kita di tangan. Salah lagi, maaf ya. Ya, kita jinjit. Lalu kita angkat satu kaki lurus ke depan. Nah, itu kita melatih untuk keseimbangan statis kita. Lalu berdiri menyerupai huruf T. Dan sikap seperti kapal terbang. Coba kalian praktekkan sikap seperti kapal terbang selama 30 detik. Nanti coba kalian. Tidak usah di video ya. Cukup di foto saja kalian melakukan sikap seperti kapal terbang. Wah, pastinya keren. Tuh, kayak kapal terbang si Dayu. Nah, lakukan kegiatan di atas ya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan itu ya? Pastinya senang. Terus susah payah untuk posisi terbang. Ya, seperti pesawat terbang. Nah, sampai di sini pembelajaran kita berakhir. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa cek YouTube-nya Pak Marendra Kurniadi, Facebook-nya Pak Maren Yusefudo, dan emailnya maren.m1@gmail.com. Ya, kritik dan saran diterima untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu 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 miu.